Permasalahan utama trader saat menggunakan Fibonacci adalah bingung tarik dari mana sampai kemana. What the is this piece of Ya, mungkin ini juga yang bikin mereka bilang bahwa menggunakan Fibonacci itu sangat subjektif dan probabilitasnya itu sangat rendah. Kalau misalkan lu cuman memanfaatkan Fibonacci-nya aja wajar, karena kenyataannya Fibonacci ini cuman alat ukur aja, bukan alasan utama candle untuk berbalik arah. Makanya di video kali ini gue bakal bedah tuntas bagaimana cara menggunakannya tanpa ribet. Karena faktanya, cuma dengan tools sederhana ini lu bisa mendapatkan entry presisi dengan menggunakan sniper entry. Dan lu bisa trading news juga di tools ini. 100% bullshit. Ya terus kenapa gua entry di FOMC kemarin? Oke, cukup basa-basinya, kita langsung aja. Biar Fibonacci ini tidak bersifat subjektif seperti yang dibilang beliau, kita harus tahu dulu bagaimana sih market itu bergerak. Jadi pergerakan market itu cuma ada 3 aja bang. Big trend, lalu retracement untuk ambil nafas sejenak, baru melanjutkan pergerakan utamanya. Nah, sebelum candle itu menuju pergerakan utamanya, kita bisa memanfaatkan retracement-nya ini dengan Fibonacci. Karena tujuan kita menggunakan Fibonacci retracement adalah memprediksi di mana kira-kira level pullback terakhirnya. Di level tertentu inilah kita bisa memanfaatkan entry-nya dengan resiko yang sangat kecil. Dan sebenarnya sih sesimpel itu aja ya. Tapi sayangnya masih banyak juga perdebatan tentang di mana level paling baik untuk entry. Kalau nungguin 618 mah kelamaan bos. Keburu nggak disentuh itu. Jadi bagusnya ya level 382 aja. Alah, nggak sabaran banget sih lu. Ya tinggal tunggu aja di level 618. Oke, sebelum gua tanggepin perdebatan ini ya, gua mau kenalin teman baru kita dulu nih. Yes, kenalin. Ini Mitred. Dia ini bisa diandelin banget loh buat lu yang suka trading satset. Nih lu bayangin aja ya men. Lu bisa trading, baca news, eksekusi, sampai ke belajar cuman dengan satu layar aja. Apalagi buat nyari entry Fibonacci. Charting toolsnya itu udah lengkap banget loh dan bisa di custom dengan bebas. Tampilannya juga clean parah, anti ribet buat lu yang pengen mulai trading. H1, di sini ada sesuatu. Apa tuh? Coba komen. Ini apa nih? Mitred juga sudah mendapatkan 5 lisensi di negara luar negeri. Dan soal keamanan trading sih tenang aja. Karena Mitred peka aja kok. Lu pasti pernah sekali 2 kali tradingnya itu kebablasan. Makanya di sini dia punya fitur negative balance protection. Jadi lu nggak mungkin rugi ngelebihin modal lu. Waktunya istirahat, pedagang. Cuman butuh deposit 50 US dollar aja, lu udah bisa trading di 900 lebih instrumen. Udah gitu depositnya gampang banget. Tinggal transfer bank, pakai Visa, sampai ke Google Pay. Udah, gak usah kelamaan. Sikat link di deskripsi untuk cobain Mitred sekarang juga. Oke, sekarang kita balik lagi ke perdebatan yang awal tadi. Nah, jawaban dari perdebatan awal tadi adalah dua-duanya berpotensi menjadi tempat pantulan harga. Wait, what? Tapi ada syaratnya. Kalau misalkan candle dalam keadaan impulsif seperti ini, terkadang area pantulannya itu nggak akan sejauh yang lu kira. Jadinya, jika lu menarik Fibonacci, terkadang level 0.382 ini menjadi tempat pantulan terakhirnya. Dan kalau dari pengalaman gua ya, gua sih kurang merekomendasi untuk buka posisi di level 0.382 ini. Salah satu alasannya sih karena level 382 ini berada di titik trading maksa. Ya lu tahu aja kan, trading itu akan lebih optimal kalau misalkan kita membeli di harga murah dan menjual di harga mahal. Nah, sedangkan level 382 ini berada di atas level 0,5, yang dimana level 0,5 ini merupakan garis transisi antara harga mahal dan juga murah. Ya, sederhananya sih di atas 0,5 ini mahal, dan di bawah level 0,5 ini masih murah. Artinya, kalau kita membuka posisi di level 382 Fibonacci, itu sama aja kayak kita membeli di harga yang mahal, yang dimana itu kurang optimal kan? Emangnya kenapa sih bang kalau membeli di harga level mahal? Ya, efek sampingnya sih risk and reward tuh bakal kurang bagus ya kan? Jadi kemungkinan besar kalau misalkan lu buka posisi di level 0.382 ini, lu bakal nahanin floating minus lebih besar lagi. Atau kalau misalkan SL-nya tuh bakal gede banget loh. Jadi kesimpulannya ya, kalau lu mau buat trading di 382 ini bisa-bisa aja, silahkan. Toh juga duit lu. Tapi kalau saran dari gua ya, lebih baik tunggu sebentar aja di level 0618 ini. Dan sebisa mungkin carilah area point of interest di antara level tersebut. Karena ingat, seperti yang gue bilang tadi, tools ini cuma untuk ngukur aja.
bukan alasan utama untuk candle itu berbalik arah. Tapi sebentar. Lu dari tadi ngedebatin level ini nih, ya kan? Objektif, subjektif, apa segala macam. Pertanyaan gue cuma satu nih. Lu udah tahu belum nih gimana cara narik Fibonacci-nya? Oke, mungkin di sini kita bakal ke konsep dasarnya dulu ya. Kalau trennya sedang bullish seperti ini, lu bisa tarik dari lembah market sampai ke pucuk. Oke? Nah, sedangkan kalau trennya itu lagi bearish, lu harus tarik dari pucuknya market sampai ke lembahnya. Oke, cukup mudah dipahami ya, gampang kan? Tapi kalau misalkan lu masih kurang memahami, nggak apa-apa. Artinya di sini lu masih kurang memahami bagaimana struktur market aja sih. Tenang, gua kasih contoh ya. Tapi sederhana aja, karena kita lagi ngebahas Fibonacci juga kan. Nah, di sini kan market lagi bearish nih. Tiba-tiba lembahnya ini udah nggak mampu untuk break lagi. Yang di break malah pucuknya. Oke, artinya apa? Pergantian tren dari bearish ke bullish. MSS. Saat candle memantul begini, otomatis ini kan jadi pucuk barunya, ya kan? Nah, berarti level pantulan yang paling terakhir ini sudah menjadi lembahnya candle. Artinya, kita bisa menarik Fibonacci di lembah terakhirnya sampai ke pucuk terakhir. Kenapa, Bang? Karena kita mau nge-buy. Udah itu aja sih alasannya. Simple kan? Ini kalau misalkan lu masih nggak ngerti juga ya, kayaknya sih gue bakal bahas nanti di advance market structure aja mungkin. Oke, kita lanjut dulu nih. Nah, ini lumayan banyak perdebatan juga tentang di mana meletakkan level stop loss dan juga take profit. Tapi karena di sini gue cuman mau bahas tentang Fibonacci aja, jadi lu bisa letakkan stop loss pas kali di level 1 Fibonacci ini. Karena logikanya, kalau market memang sedang berada di trend bullish, maka candle nggak akan menyentuh lembahnya lagi ya kan? Dan take profit di level 0 Fibonacci. Atau mungkin dilebihin sedikit juga nggak apa-apa kok. Karena kan logikanya kalau misalkan tren itu memang lagi bullish, dia pasti bakal nembus pucuknya lagi ya kan? Bang, SL-nya gede bang. Ya, emang gede SL-nya. Apalagi untuk trading gold dalam keadaan market seperti ini. Waduh, pasti bakal lebih gede lagi. Jadi perlu banget lu kombinasikan dengan pengetahuan lu tentang ilmu candlestick. Cara baca candlestick sudah gua bahas di video 2 tahun yang lalu ya. Lu bisa cek di video ini. Oke? Kita lanjut. Oke, biar lebih mantep lagi ya. Gimana kalau misalkan kita langsung ke live chart aja? Oke, jadi sekarang ini kita bisa lihat tren itu sudah bearish ya. Bisa terlihat dari sini. Bentar, mana nih? Ini gua nih. Ini kan sebelumnya jadi swing low nih, atau lembah market yang seperti gua bilang tadi. Nah, kalau misalkan ini sudah di break, berarti di sini sudah menjadi break of structure. Kita di sini udah ketemu dengan pucuknya, swing high. Dan untuk menentukan apakah ini akan menjadi lembah barunya atau enggak, kita harus pastikan candlenya dulu. Kita lihat, oke, belum, oke. Nah, kalau misalkan marketnya udah seperti ini, berarti kan ini bisa menjadi lembah market ya kan? Di sini lembah barunya, atau swing low. Berarti kita bisa tarik garis Fibonacci dari atas sini, dari pucuknya, ya, sampai ke lembah barunya. Dan di sini kita perhatikan dulu ya, apakah di sini ada point of interest atau enggak. Jadi point of interest yang pertama di sini ada di sini dan diimbangi juga oleh ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang apakah harus fair value gap, karena ada beberapa trader yang bilang memang harus fair value gap, tapi sebenarnya kalau misalkan menurut gua ya, nggak perlu sih, nggak mesti harus fair value gap juga. Yang penting point of interest, oke? Dan pastikan point of interest itu berada di level ini, 618 dan juga 705. Pokoknya di antara level inilah. Nah, yaudah langsung aja kita sikat. Atau gue bocorin aja nih gimana cara gue nentuin SL-nya. Boleh deh, boleh. Kalau misalkan lu nggak mau pusing ya, sebenarnya SL bisa lu taruh di swing high-nya aja. Karena di sini mungkin gue kasih sedikit gambaran aja. Lu bisa meletakkan stop loss-nya di sini. Kenapa bang? Kenapa jadi taruh SL-nya di sini bang? Alasan yang pertama, di sini karena candle itu sudah tidak ada kekuatannya lagi saat menyentuh high candle sebelumnya, ya kan? Nah berarti kita bisa meletakkan stop loss di sini. Karena di sini gue menggunakan partial take profit, ya. Jadi biasanya di sini gue bakal cari dulu ada beberapa candlestick yang mungkin akan melakukan penolakan, ya. Jadi gue marking di situ dan mungkin gue akan take profit di situ untuk yang pertama, yang kedua sampai yang terakhir. Nah, let's say di sini biar nggak ribet ya,
kita langsung aja targetin ke swing low-nya ya. Dah, nih trading nggak ribet nih. Oke, langsung instant take profit ya. Dan ini sebenarnya kalau misalkan lu mau ngelebihin dikit ya, lu anggaplah lu nakal nih atau lu tamak gitu ya kan. Lu bisa sih sebenarnya ngelebihin. Cuman disclaimer, lu pastikan dulu di sini nggak ada macam-macam. Kalau misalkan di sini aman, ya udah, nggak apa-apa. Nih let's say kalau yang gua lihat ya, itu ada di sini. Berarti gua bisa meletakkan take profit yang paling terakhir itu ada di sini. Ya, kita lihat. Ini kan karena dia kena lembahnya, dia sempat kaget dan ini udah pasti gua kasih break even sih. Belum SL plus, enggak, gua pasti bakal break even segini. 13 ya, 13 pip. Oke, kita langsung sikat. Oke, hampir aja. Sebentar, agak gua panjangin. Alright. Oke. Apakah dia bakal ngelanjutin lagi atau memang melakukan penolakan lagi nih? Coba kita lihat. Terus lagi dia. Oke lah, ya sudahlah. Jadi begitu aja sebenarnya untuk setup OTE atau menggunakan Fibonacci ini. Dan kesimpulannya di sini gue perlu ingatkan dulu ya, Fibonacci ini adalah alat ukurnya. Kira-kira lu aman nggak entry di sini? Oke, jadi itu aja dari gue. Thank you buat lu yang nonton sampai habis. See you in the next episode. Bye.